Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Banyak yang masih bingung tentang apa perbedaan buku ajar, buku referensi, atau buku monograf. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang apa sih itu buku ajar, sehingga tulisan atau naskah atau buku itu dikatakan sebagai buku ajar. Tentu kita harus memahami secara detail, secara lengkap, secara jelas agar tidak terjebak pemahaman yang keliru tentang buku ajar. Sehingga kalau kita bisa membedakan mana yang namanya buku ajar, mana buku referensi dan buku monograf, maka ketika dalam proses penulisan kita tidak lagi bingung. Bagi Bapak Ibu dosen yang sedang atau akan melakukan proses kenaikan jabatan fungsional. Simak terus. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa subscribe, like, channel, and share akun YouTube dari Kang Hayat. Jangan lupa ya. Dadah. Buku ajar itu sebenarnya adalah naskah yang ditulis oleh dosen dalam rangka untuk menunjang materi pokok mata kuliah. Apa yang diampu dalam mata kuliah itu ditulis menjadi buku ajar, atau buku ajar itu dipakai untuk menunjang secara penuh dalam proses pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah yang kita ampu. Itu pertama. Kemudian buku ajar itu disusun atau ditulis berdasarkan alur dan logika sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi jangan sembarangan juga, harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ada koridor-koridor yang harus dilalui oleh seorang penulis buku ajar sehingga tidak menjadikan buku yang kita tulis itu membingungkan, masuk ke buku ajar atau masuk ke buku referensi. Jadi dua hal itu yang harus digarisbawahi untuk kita memahami buku ajar. Kemudian mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, yang dinamakan sebagai buku ajar itu adalah buku pegangan untuk satu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Kalau mengacu kepada ketentuan ini, maka sesungguhnya buku ajar itu adalah pegangan, buku pedoman, buku pegangan untuk satu mata kuliah yang kita ampu dan disusun oleh kita sebagai seorang pakar. Kita ini pakar di bidang apa, kemudian ngajar mata kuliah apa, maka baru bisa menyusun buku ajar sesuai dengan bidang keilmuan kita dan sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Kemudian dalam konteks ini, buku ajar itu juga harus memenuhi kaidah-kaidah buku teks yang sudah digambarkan secara umum, bahwa buku ajar itu sesuai dengan ketentuan buku teksnya. Ada RPS-nya, ada RPP-nya, ada deskripsinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di dalam Permendiktek Dikti ini secara resmi disebarluaskan atau diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang kredibel. Kalau mengacu kepada penerbitan yang kredibel hari ini, ya penerbit yang beranggota IKAPI atau APPTI. Lalu pada PO-PAK ini juga dijelaskan. Di PO-PAK itu juga sudah sangat jelas dan rinci sekali. PO-PAK 2019 revisi terakhir, insya Allah kalau tidak salah Oktober, itu juga disampaikan atau dikatakan di dalam PO-PAK itu bahwa buku ajar itu buku pegangan
untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Buku ajar yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, maka karya tersebut hanya dapat diajukan salah satunya sebagai bukti melaksanakan pendidikan dan melaksanakan penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, mau milih buku ajarnya atau mau milih HKI-nya. Tetapi dalam ketentuan PO-PAK 2019 dijelaskan bahwa buku ajar itu buku pegangan suatu mata kuliah. Mempertegas dari Permen Ristek Dikti. Sehingga gambaran ini menjadi penting dan menjadi pemahaman yang harus kita tanamkan sejak awal sebelum Bapak Ibu mau menulis buku ajar. Pada konten berikutnya nanti saya akan buatkan karakter dan ciri-ciri buku ajar. Karena ini sangat penting sekali dan masih banyak yang bertanya kepada saya, Pak, karakter dan ciri-ciri buku ajar itu seperti apa? Nanti di konten yang lain saya buatkan. Ciri-cirinya, kalau saya mengibaratkan buku ajar itu seperti jenis kelamin. Sehingga sudah bisa ditebak mulai dari judul sampai kepada isinya dan format bukunya. Itu juga sudah bisa digambarkan, bisa dibentuk dan diwujudkan. Dan bisa dipastikan ini buku ajar, buku referensi atau buku monograf. Simak terus ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten video menarik dari channel YouTube Kang Hayat, terutama dalam literasi atau dunia kepenulisan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.